Selamat datang di channel Korta Kawata Channel Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korta KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1287 ini saya akan membahas soal pembuktian identitas trigonometri. Nah, soalnya seperti ini ya. Akan kita buktikan identitas trigonometri ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini saya pakai 4 cara ya, 4 cara. Nanti cara yang pertama, ini apa namanya ya, kerjakan ruas kiri, nanti hasilnya ruas kanan. Nanti cara yang kedua juga sama, kerjakan ruas kiri, hasilnya ruas kanan. Kemudian cara yang ketiga, kerjakan ruas kanan, hasilnya ruas kiri. Cara yang keempat, kerjakan ruas kanan, hasilnya ruas kiri, seperti itu. Nah, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kerjakan ruas kiri. Jadi ruas kirinya kita tulis dulu ya. Ini ruas kiri sin X per 1 plus cos X. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita fokus lihat kemana arahnya gitu ya. Jadi di sini di ruas kanan arahnya itu kita mau pembilangnya dulu atau penyebutnya dulu. Nah, kali ini saya akan mengutamakan di pembilangnya dulu. Pembilangnya ada 1 min cos X. Nah, berarti ini ya bisa kita kalikan dengan 1 min cos X per 1 min cos X. Nah, ini karena saya mengutamakan pembilangnya. Jadi 1 min cos X nanti selamanya sampai terakhir tidak akan berubah. Yang kita kerjakan hanya ini saja. Sin X 1 plus cos X 1 min cos X yang ini. 3 bagian ini. Untuk yang 1 min cos X yang pembilang ini selamanya tidak akan berubah karena itu sesuai dengan target kita ya. Nah, pertama setelah ini ya kita kalikan ini ya, penyebutnya kita kalikan karena penyebutnya boleh dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan hanya ini, berarti penyebutnya boleh ya. Ini karena sekawan bisa kita kalikan secara urut saja, tidak perlu 4 kali, cukup 3 kali saja. 1 kali 1 itu 1, plus kali min itu min, cos kali cos itu cos kuadrat, seperti itu. Nah, ingat tadi 1 min cos X ini selamanya tidak akan berubah, jadi yang kita kerjakan hanya ini dan ini. Nah, 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Hanya itu saja yang dikerjakan. Nah, ini bisa kita coret ya, sin X ini sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X itu kan sama saja sin X kali sin X. Berarti ketika dicoret salah satu saja, maka hasil sisanya adalah sin X, sedangkan ini kecoret habis. Nah, seperti ini ya, sin X dan ini kecoret. Saya coret pangkatnya saja karena sisanya adalah sin X, seperti itu. Nah, di sini setelah tercoret yang tersisa adalah 1 min cos X per sin X. Nah, itu sudah sama dengan ruas kanan, berarti ini sudah terbukti. Nah, cara yang kedua sama seperti tadi ya, kita kerjakan ruas kirinya, tapi karena tadi sudah fokus ke pembilang, kali ini kita fokus ke penyebut. Penyebutnya adalah sin X. Target kita adalah sin X. Berarti ini kita kalikan sin X per sin X. Nah, karena targetnya penyebutnya harus sin X. Nah, berarti ini sin X per sin X. Nah, sin X untuk yang ini itu tidak boleh dikerjakan sampai terakhir, tidak boleh dikerjakan. Berarti yang kita kerjakan adalah sin X kali sin X per 1 plus cos X. Hanya itu saja yang kita kerjakan. Nah, setelah ini kita kalikan dulu pembilangnya ya, sin X kali sin X itu sin kuadrat X. Nah, penyebutnya tidak boleh dikerjakan karena sin X ini tadi sesuai targetnya tidak boleh dikerjakan. Nah, ini kan masih belum bisa dikerjakan karena ini sin, ini cos. Jadi sin ini kita ubah menjadi cos ya, 1 min cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Kita ubah ke bentuk yang sama. Nah, di sini ini sama saja 1 kuadrat kurangi cos kuadrat. Kuadrat dikurangi kuadrat, jika kita faktorkan maka hasilnya yang 1 plus yang 1 min kuadratnya hilang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, ini pelajari dulu yang materi SMP yang kuadrat dikurangi kuadrat. Pemfaktoran dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, itu rumusnya waktu SMP, harusnya sudah dikuasai. Nah, setelah seperti ini sudah sama 1 plus cos X, 1 plus cos X sama, bisa dicoret. Nah,
tinggal kita tulis sisanya 1 min cos X per sin X. Nah ini sudah sama dengan ruas kanan, berarti ini sudah terbukti. Kita lanjut di cara yang ketiga, yaitu kita buktikan ruas kanan ya. Ruas kanan kita kerjakan hasilnya sama dengan ruas kiri gitu. Nah, ini itu adalah ruas kanan. Nyontoh persis dengan ruas kanan, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, yang pertama saya fokuskan di penyebut dulu, sama seperti tadi saya fokuskan di penyebutnya. Targetnya adalah 1 plus cos X. Jadi ini kita kalikan 1 plus cos X kali 1 plus cos X. Nah, karena kita targetkan penyebut, jadi ini tidak boleh dikerjakan sampai kapanpun. Ini tidak boleh dikerjakan. Berarti kita kerjakan sisanya. 1 min cos X kali 1 plus cos X. Karena ini sekawan, bisa kita kalikan 3 kali saja. Seperti yang tadi ya, karena sekawan. Berarti 1 kali 1 itu 1. Min kali plus itu min. Cos kali cos itu cos kuadrat. Jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, ini tadi ya 1 plus cos X ya, sudah tidak boleh dikerjakan ya. Berarti bagaimana supaya ini dan ini itu bisa kecoret. Nah, karena ini sin, ini cos, tidak bisa dicoret. Ini bisa kita ubah dulu ke dalam sin ya. 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat ya. Nah, seperti yang tadi, sin kuadrat dengan sin itu bisa kita coret ya. Kuadratnya ini coret dengan sin yang penyebutnya ini bisa kita coret seperti ini. Setelah dicoret, tinggal kita tulis sisanya, yaitu sin X tambah 1 plus cos X. Ini sisanya. Ini sudah sama dengan ruas kiri ya. Sudah sama dengan ruas kiri, berarti ini terbukti ya. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, terbukti. Kemudian cara yang terakhir, sama seperti tadi ya. Karena tadi sudah fokus ke penyebut, kita kali ini yang terakhir ini fokus ke pembilang lagi, yaitu sin X. Berarti ini kita kalikan sin X kali sin X per sin X. Seperti ini ya. Nah, kita fokus ke pembilang ini, sin X, berarti ini tidak boleh dikerjakan. Kita hanya mengerjakan 1 min cos X per sin X ya. Nah, ini kita kerjakan dulu, sin X kali sin X itu sin kuadrat X. Nah, seperti yang tadi, sin X dengan sin kuadrat X ya. Seperti ini tadi bisa dicoret ya. Oh, tidak boleh dicoret, ini tidak boleh dicoret ya, karena kita targetnya adalah sin X. Jadi sin ini tidak boleh dicoret, karena kita targetnya adalah sin X. Berarti sin ini tidak boleh dicoret ya. Berarti yang harus kita kerjakan ini harus dicoret dengan ini. Tapi karena ini cos, ini sin, beda. Sin ini kita ubah menjadi cos ya. Jadi 1 min cos kuadrat X, seperti itu. Nah, seperti tadi, 1 kuadrat kurangi 1 kuadrat kan sama dengan 1 kan. Ini artinya itu 1 kuadrat kurangi cos kuadrat. Kuadrat dikurangi kuadrat bisa kita faktorkan seperti yang tadi. Jadinya seperti ini, plus min ya. Nah, ini yang sudah sama, 1 min cos X, 1 min cos X bisa kita coret. Nah, selanjutnya setelah dicoret, sisa yang tidak dicoret kita tulis ya, sin X per 1 plus cos X. Ini sudah sama dengan ruas kiri. Nah, ini ruas kanan sama dengan ini ruas kiri. Nah, ini berarti sudah terbukti. Nah, jadi ada 4 cara, teman-teman tinggal pilih yang mana, cara 1, cara 2, cara 3, atau cara 4. Tinggal pilih yang mana, bebas milih gitu. Yang jelas ketika ada soal seperti ini, teman-teman disuruh milih salah satu cara saja. Tidak perlu 4-4-nya dikerjakan. Pilih salah satu cara saja gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya, yaitu identitas trigonometri, rumus-rumusnya, kemudian pemfaktoran, kuadrat kurangi kuadrat tadi, pemfaktoran juga, kalikan sekawan itu juga dipelajari gitu, untuk materi-materi dasar yang berkaitan gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti seperti yang tadi ya, sudah saya revisi yang tadi. Sebagai manusia biasa harap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain.
Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengacau melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.